Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Didi, ya di sini sebagai pemandu dan semua ya. Nah, museum ini diresmikan pada tanggal 19 April tahun 1982 oleh Menteri Pendidikan Dr. Daud Yusuf. Namun peletakan koleksi pertama itu berupa Aksara, coba lihat ke belakang. Nah, itu yang di kaca itu. Nah, itulah koleksi kita pertama ya, berupa Aksara yang diletakkan oleh Presiden kita yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno pada tahun 1954 ya. Sehingga museum ini dulu dikenal dengan Museum Gunung Kaca ya. Museum ini dulunya dikelola oleh kementerian atau pusat ya, jadi UPT-nya pusat dulu. Nah, pada tahun 1999 sampai tahun 2000 terjadi otonomi daerah ya, sehingga museum ini diserahkan ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara ya, sekarang disebut dengan Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara ya. Nah, apa itu pengertian dari museum ya? Pengertian dari museum adalah suatu lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan dan terbuka untuk umum. Jadi maksudnya semua boleh ke museum, mulai dari yang baru lahir sampai dari nggak ada batas usia ya. Nah, fungsinya apa? Apa fungsi museum ya? Sebagai menyimpan, merawat, memamerkan dan mengedukasikan koleksi-koleksi peninggalan sejarah nenek moyang kita masa lalu. Ya. Di samping itu museum juga difungsikan sebagai tempat rekreasi dan penelitian. Hingga saat ini museum ini telah memiliki kurang lebih dari 7.000 koleksi, terdiri dari berbagai jenis seperti etnografi, filologi, numismatik dan sebagainya. Sehingga museum ini dikategorikan dengan museum umum. Ya. Nah, kalau museum khusus adalah museum yang memiliki koleksi hanya satu jenis koleksi saja. Seperti kalau di sini museum perkebunan, dia hanya mengkoleksi tentang perkebunan, tidak ada yang lain. Ya. Kemudian museum uang, museum layang-layang, museum batik, nah itu disebut dengan museum khusus. Ya. Karena koleksinya cuma satu jenis. Nah, nanti ada masuk ke sini ada ruang prasejarah. Ya, storyline kita mulai dari ruang prasejarah. Ya, terdapat koleksi-koleksi manusia purba. Manusia purba terbagi dua, Homo erectus dan Homo sapiens. Ya. Homo erectus itu belum memiliki pemikiran, belum memiliki kecerdasan, jadi mereka masih telanjang karena belum bisa membuat pakaian. Ya. Beda dengan Homo sapiens yang sudah memiliki kecerdasan, sudah bisa membuat pakaian dari kulit hewan. Ya. Nanti ada bisa lihat di situ juga peralatan digunakan pada masa prasejarah seperti kapal batu atau Sumatera Alir. Ya. Kemudian ada kulit kerang, batu bara dan lain-lain. Masuk ke sebelah kanan, itu ditampilkan koleksi megalitik atau kebudayaan nenek moyang kita sebelum mengenal agama. Jadi koleksinya dulu berhubungan dengan supranatural atau dunia mistis, ya. Seperti ada tonggak tunggal Panaluan dulu fungsinya untuk mengambil hujan dan memberhentikan hujan. Dulu hujan diberhentikan. Nah, itulah dulu kekuatan mistis sebelum nenek moyang kita mengenal agama. Nah, kemudian ada pustaka laklak yang terbuat dari kulit kayu alif, ditulis dengan menggunakan aksara Batak, isinya tentang santet, guna-guna, ya, pelet, ilmu putih, ilmu hitam, kemudian hari baik dan hari buruk. Makanya dulu tahun-tahun 70-an atau 80-an kalau kita mau melaksanakan hajatan atau pesta harus bertanya dulu pada dukun, ya. Kalau nggak bertanya nanti pestanya berantakan. Contoh tendanya bisa terbang, ya. Masak nasinya nggak bisa masak air teh nggak mendidih sudah lama, pokoknya ada aja yang nggak bagus, itu namanya harinya nggak baik, ya. Jadi dulu semuanya ditentukan oleh dukun atau datu, ya. Kalau sekarang nggak lagi, semua harinya sudah baik, ya. Kemudian masuk ke ruang Hindu Buddha, ditampilkan koleksi-koleksi yang berhubungan dengan sejarah Hindu Buddha, ya. Kita temukan dari situs kota Cina. Tahu di mana situs kota Cina? Tahu di mana situs kota Cina? Marelan tahu? Ya, situs kota Cina itu di Marelan Belawan, ya. Kita temukan juga dari situs percandian yang di Padang Lawas. Ternyata candi itu bukan hanya ada di Jawa, ya, Borobudur, Prambanan. Di Sumatera Utara juga banyak candi, di Padang Lawas, Candi Bahan 1, Bahan 2, Bahan 3, Sukamulung dan sebagainya. Nanti kalau ada di jalan ke daerah Padang Lawas, di situ banyak candi, ya. Kemudian masuk ke ruang Islam. Ya, di situ tampilkan koleksi-koleksi tentang sejarah masuknya Islam ke Sumatera Utara, ya. Masuknya Islam ke Sumatera Utara dari jalur perdagangan yang ada di Barus. Tahu Barus? Barus tahu, ya? Apa di tengah, ya? Barus.
Dari situ masuknya pada sekitar abad ke-11 sampai ke-12 ya. Nanti di situ Anda bisa lihat peninggalan seperti naskah-naskah kuno, naskah fikih, tasawuf, naskah prediksi doa-doa dan sebagainya ya. Nah kemudian masuk ke ruang kolonial ditampilkan koleksi yang berhubungan dengan sejarah perkebunan yang ada di Sumatera Utara ya. Nah nanti adik-adik bisa lihat hasil-hasil perkebunan seperti tembakau, cengkeh, buah pala dan sebagainya ya. Nah kemudian nanti naik ke lantai 2 ditampilkan koleksi-koleksi berhubungan dengan daur hidup, mulai dari kelahiran sampai kematian seperti peralatan makan siri, kemudian peralatan pertanian, perkebunan, persawahan, kemudian perdagangan, ya berburu dan meramu. Terdapat juga peti mati dari Batak Toba. Ada 2 nanti di situ, lantai 2 bagian barat. Ada untuk perempuan, ada untuk laki-laki, ada perbedaannya ya. Cuman petinya bisa dibuka, tapi jangan masuk ke dalam ya. Ya, itu memang petinya bisa dibuka-buka, tapi jangan masuk ke dalam. Nanti nggak bisa keluar lagi. Ya. Nah kemudian terdapat juga koleksi miniatur rumah adat dari berbagai etnis. Tahu etnis? Suku ya. Ada berapa suku asli Sumatera Utara? Hah? Ada yang bisa menyebutkan? Ya sini dulu. Iya, ya tepuk tangan dulu. Udah kenal semua? Udah kenal semua? Udah kenal semua? Ya, perkenalkan diri. Maskernya dibuka. Maskernya dilepas. Perkenalkan, nama saya Tisha Dawat sendiri. Saya kelas 5 dari SMA Saumur. Etnis di Sumatera Utara itu ada 8, Batak Toba, Batak Karo, Batak Papak, sama Mandailing, terus Toba, Nias, sama Melayu. Angkola. Angkola. Sumatera Utara. 8 etnis Sumatera Utara yaitu Batak Toba, Batak Karo, Papak, Simalungun, Simalungun. Nias. Melayu. Oke, tepuk tangan. Ya, jadi ada 8 ya. 8, 5 Batak, Toba, Karo, Simalungun, Angkola, Mandailing, Papak Dairi, Nias, Melayu, Pesisir. Jadi 8. Selebihnya etnis pendatang ya. Nah, Bapak mau tahu ada berapa etnis di sini? Coba Batak Toba, angkat tangan. Ya, oke. Karo. Ya, Simalungun. Ya, Papak Dairi. Papak Dairi. Gak ada. Angkola Mandailing. Ya, Nias. Ya. Ya, udah. Melayu. Ya. Pesisir.
Ya, berarti di sini cuman ada 6 etnis ya, yang nggak ada papa sama pesisir. Ya, berarti ada 6 etnis. Oke, lanjut ke sebelah lantai 2 bagian timur. Ya, Batak Toba tadi yang mana? Ya, sini dulu Kang. Ya, kasih jalan, kasih jalan. Marga, ini kan, udah kenal semua? Perkenalan, nama saya Gion Frank Siregar dari kelas 109 SMA Negeri Serpinja. Tepuk tangan dulu. Ya, di lantai 2 bagian timur terdapat berbagai koleksi tenun yang ada di Sumatera Utara. Tenun di Sumatera Utara itu namanya berbeda-beda sesuai dengan etnis masing-masing. Ya, tenun di Sumatera Utara kalau di Batak Toba disebut Tahu. Ulos. ulos. Ya, tepuk tangan dulu. Ada orang karo, yang karo tadi ada. Ya, ini. Cewek dulu, cewek, gantian. Ya, perkenalkan namanya dulu. Perkenalkan, nama saya Zila Aurelia Berkumbaran dari kelas 27. Saya dari SMA Negeri Serpinja. Tenun dari Batak Toba disebut ulos, kalau di Karo Kalau di Karo disebut uis nipes ataupun kadang-kadang. ya, tepuk tangan. Uis ya, uis. Silakan. Uis ya. Kalau di Karo namanya uis. Kalau uis itu berkabung itu jenisnya. Tapi kalau namanya itu uis ya. Ada Simalungun? Simalungun. Tadi ada Simalungun. Siapa namanya? Lydia. Sini Lydia. Sini. Udah sini. Ya, jangan malu dengan sukunya masing-masing, banggalah dengan etnisnya. Karena nggak semua orang punya etnis. Ayo mana Lydia? Gak usah contek Google, nggak ada di Google itu. Itu di kehidupan sehari-hari itu masih dipakai ya. Bukan suatu koleksi yang sudah lama ditinggalkan, masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ya, perkenalkan ya, perkenalkan diri. Nama saya Widya Gracia Siaan, kelas 10. Ya, tenun dari Sumatera Utara kalau di Batak Toba ulos, kalau di Karo uis, kalau di Simalungun Yuis katanya betul. Yuis katanya betul. Betul. Nggak tahu. Ada Simalungun yang lain? Ada yang berani. Ini Simalungunnya kayak cangkokan ini.
Ya, karena saya berusia kok jadi semua dulu. Ada yang lain? Ada yang lain? Nggak ada ya? Oke, tepuk tangan buat ya. Kalau di Simalungun namanya Lulu. Ya, silakan duduk Widya. Ya, di Simalungun namanya Hiu ya. Hiu. Ada orang Papa nggak ada. Kalau di Papa namanya Oles. Ya. Ada orang Melayu? Melayu. Ya, kalau kita ada pacaran sini diam aja. Ya, dulu. Di lantai 2 bagian timur terdapat koleksi tenun. Kalau di Batak Toba Ulos, di Kardo Uwis, Simalungun Hiu, di Papa Dewi Oles, di Melayu. Oke, ya tepuk tangan dulu. Ya, itulah jenis-jenis atau nama-nama tenun yang ada di Sumatera Utara. Nah, terdapat juga di situ koleksi alat musik ya. Dengar dulu. Ya, terdapat koleksi alat musik ya. Nanti Anda bisa lihat alat musik dari berbagai etnis masing-masing. Kalau koleksi alat musik di Karo bagaimana, di Simalungun bagaimana, Melayu nanti bagaimana, tadi bisa lihat di sana ya. Terdapat juga koleksi kesenian seperti Segali-gali. Tahu Segali-gali ya? Iya. Kemudian masuk ke permainan tradisional seperti congklak. Tahu congklak? Kemudian ketapel tahu? Kemudian patok lele tahu? Iya. Itulah permainan anak-anak zaman dulu waktu Bapak masih SD. Kalau sekarang permainan anak-anak apa? HP. Iya. Kemudian nanti turun ke bawah ditampilkan koleksi koran-koran Tempo dulu ya. Kemudian ada senjata pejuang melawan penjajah seperti bom Kersik Belando. Pernah dengar bom Kersik Belando? Bom Kersik Belando itu terbuat dari telur bebek ya, ujungnya dibolongin, isinya dibuang. Kaca, merica, cabai digiling halus, masukkan ke dalam telur, dilempar ke mata musuh. Memang musuhnya nggak mati, tapi nanti gini-gini dia senjatanya dirampas ya. Kemudian bom molotov tahu ya? Bom molotov itu bom apa botol badai itu dikasih sumbu, kasih minyak, dibakar, dilempar, yang biasa digunakan untuk demo-demo itu. Nah, itulah senjata tradisional pejuang kita melawan penjajah ya. Nah, kemudian juga terdapat di situ foto-foto pahlawan nasional dari Sumatera Utara ya. Coba sebutkan 5 pahlawan nasional dari Sumatera Utara. Udah kenal? Perkenalkan diri. Diperhatikan. Perkenalkan, saya John Sinabar, kelas 5 SMA 1. Iya, SMA 1 Jakarta. Iya, sebut. Sebutkan satu nama pahlawan nasional dari Sumatera Utara. Susilo Mangaraja. Susilo Mangaraja. Ya, tepuk tangan dulu. Udah dikasih kopian tuh nggak percaya ya.
Ya, yang perempuan. Satu, 5 ya, 5. Di Singamangaraja. Ya, masa nggak tahu nama pahlawan nasionalnya? Kita ada 12 ya, ada 12. Di Singamangaraja. Ada Malik, ya tepuk tangan. Yang laki-laki. Ini. Ya, di Singamangaraja ada Malik, Amir Hamzah, ya tepuk tangan. Ya, sini. Ya, karena jauh-jauh dari belakang tadi sudah 2, sebutkan 3. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, sebutkan 3 pahlawan nasional Sumatera Utara. Singamangaraja. Ahad Nasution ya. Amir Hamzah. Jamin Ginting. Jamin Ginting. Jamin Ginting. Jamin Ginting. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan semua. Mana tepuk tangannya? Ya, pahlawan nasional dari Sumatera Utara ada 12. Di Singamangaraja, Dewi Simatupang, Kudas Banu, Jadi Ginting, ada Malik. Ya, jadi nanti ada bisa lihat. Oke, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, boleh saya pertanyaan? Ya, ini pertanyaannya gampang nih, cuma 2 ya. Sebutkan siapa yang tahu tadi, sebutkan pengertian dari museum. Tadi sudah Bapak jelaskan, kalau nggak tahu berarti nggak didengar. Pengertian dari museum. Nggak ada di Google itu. Bisa searching. Tadi kan udah Bapak jelaskan pengertian museum. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Pas? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Pas? Sini. Udah, nggak usah lihat kali. Ya, pengertian dari museum. Jadi menurut saya pengertian dari museum adalah tempat bersejarah dari peninggalan-peninggalan yang lampau dari manusia-manusia purba dan untuk pelayanan umum atau terbuka. Jadi yang bisa dilihat oleh orang-orang umum itu. Tempat yang bersejarah dari manusia-manusia yang bisa dilihat oleh orang terbuka atau pelayanan umum. Ya, jawabannya menyerempet ya, ada fungsinya, ada pengertiannya ya. Belum fokus dia ya. Ya, oke. Ya, udah sini. Ya, tunggu ini. Pengertian museum. Museum adalah tempat yang tetap mengelola material hasil budaya atau material alam. Ya, itu fungsinya ya.
fungsinya, pengertian. Oke sini. Pengertian dari museum. Lembaga yang memamerkan, melindungi dan melestarikan barang-barang kuno yang digunakan oleh nenek. Ya, tepuk tangan dulu. Dalam bicara. Pas. Itu fungsinya, fungsi. Dapat tanya pengertian. Ada yang bisa pas? 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 Ya, pengertian museum adalah suatu lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan dan terbuka untuk umum. Nah itu pengertiannya. Kan sudah Bapak jelaskan tadi. Pertanyaan terakhir ini gampang nih, gampang kali nih. Ya, ini. Jangan ngantuk sini. Pertanyaannya gampang ini, gampang. Ini antara hubungan komunikasi. Ini pertanyaannya komunikasi antara siswa dengan guru. Ya. Oke, sebutkan alamat dari museum ini. Harusnya kan kita tanya sama guru kan, itu museum itu diajak di museum mana sih alamatnya? Nama jalan, nomornya di mana? Enggak, tepuk tangan. Ya, ada yang tahu? Ya, sini. Ada yang tahu? Ya, sini. Ya, sebutkan alamat dari museum ini. Jalan Haji Muhammad Joni nomor 51 Seladan Barat Medan Kota Medan. Ya, tepuk tangan ya. Jadi museum ini beralamat di Jalan Haji Joni nomor 51 Medan. Jadi nanti kalau pulang ditanya orang tua dari mana ke museum, di mana museum itu, Jalan Haji Joni nomor 51 Medan. Oke, itu sekian dan terima kasih. Sampai di sini dulu yang bisa saya jelaskan. Selamat datang di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Sampai ketemu di lain kesempatan. Silakan berdiri, silakan keluar pada.
Tarigan.
Thank